Seperti kita ketahui, COVID-19 telah menginfeksi seluruh dunia. Semua sektor terkena, masuk di bidang ekonomi, pendidikan, bisnis, termasuk sepak bola yang kita ketahui adalah salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Contoh kecil di akademi kami, anak-anak yang biasanya berlatih dalam satu minggu bisa sampai 3-4 kali, dengan adanya COVID ini mereka hanya bisa berlatih di rumah untuk menjaga kebugaran fisik dan juga sentuhan mereka tentang sepak bola. Dan menurut pandangan kami, sepak bola juga banyak berubah dengan adanya COVID-19. Sebagai contoh, jika sepak bola nanti akan dimulai dalam suasana new normal, akan banyak terjadi perubahan. Salah satunya tidak akan ada lagi bersalaman sebelum pertandingan, juga dalam selebrasi mencetak gol, dan juga pertandingan yang digelar tanpa penonton. Kita hanya bisa berharap COVID-19 bisa cepat pergi dari bumi kita dan bisa kembali hidup normal dan bisa menikmati sepak bola lagi seperti yang dulu. Terima kasih, mungkin dari saya. Dampak COVID-19 ini terhadap sepak bola secara umum ya sangat berdampak lah ya, karena aktivitas sepak bola semua terhenti, mulai dari kompetisi yang terhenti hingga aktivitas latihan semua terhenti. Ini juga mempengaruhi terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Semangat anak-anak juga turun, sampai ke aktivitas anak-anak yang menjadi kurang positif, yang tadinya punya kegiatan yang positif dengan berlatih, ya sekarang mungkin disibukkan dengan hal-hal yang negatif seperti ya asik main game atau yang lain-lain. Nah, untuk sepak bola profesional tentunya sangat berdampak dari sisi mungkin dari sisi pendapatan pemain, karena kita akui hari ini adalah banyak pemain sepak bola di Indonesia yang mata pencariannya hanya di sepak bola dan lebih fokus ke profesinya sebagai pesepak bola, dan kita berharap semoga situasi ini cepat membaik. Kita berharap wabah ini segera berakhir dan kegiatan sepak bola dan kegiatan perekonomian secara umum bisa berjalan secara normal dengan berjalan dengan baik, insya Allah. Dampak dari berhentinya sepak bola karena COVID-19 mungkin terlalu luas. Bisa jadi semua aktivitas untuk pemain, untuk kondisi, walaupun pemain melakukan latihan sendiri secara individu, tapi kemungkinan tidak maksimal karena tidak teratur dan tidak terprogram. Jadi kemudian untuk PSSI yang harus diperhatikan adalah protokol kesehatan. Tapi yang harus kita pikirkan juga seperti apa protokol kesehatan kalau memang di tempat-tempat yang umum. Tapi ini adalah sepak bola. Kalau memang untuk penonton, misalnya dengan penonton pasti akan berduyun-duyun, dan tanpa penonton pasti menjadi dampak untuk pendapatan tim, pendapatan klub yang secara profesional adalah membayar gaji staf, dari staf pelatih sampai pemain dan semua perangkat pertandingan. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Dengan ini harapan kita bersama semoga COVID-19 ini segera berakhir dan segera dapat sepak bola dapat kembali berputar, bergulir seperti biasa. Tentunya olahraga kita di bidang sepak bola cukup terpukul dengan kondisi musibah yang melanda daerah Aceh, yang pada hari ini kegiatan seluruh generasi sepak bola cukup mandek dikarenakan menjaga sebuah status yang diterapkan oleh pemerintah Aceh pada khususnya. Tentunya saya sebagai mantan manajer sepak bola Prapon Aceh berharap untuk pada seluruh generasi sepak bola Aceh teruslah berlatih
walaupun dengan menjaga jarak, tentunya menjaga kebugaran itu cukup perlu dengan kondisi yang seperti ini. Harapan seluruh pencinta sepak bola untuk ke depan semoga liga bisa segera bergulir, dikarenakan kita mempunyai sebuah klub kebanggaan untuk Persiraja Banda Aceh yang sampai hari ini berkompetisi di tingkat Liga 1 di kancah sepak bola nasional dan cukup mempunyai nilai positif sampai hari ini. Semoga saja Persiraja ke depan juga bisa berkompetisi dengan lebih baik dan persiapan yang lebih baik. Itu harapan masyarakat Aceh pada umumnya. COVID Corona ini memang lumayan berpengaruh terhadap performan dari para pemain yang ikut berpartisipasi di top level ya. Walaupun kita tahu di dalam COVID ini banyak klub-klub yang membuat program latihan secara virtual, baik lewat Zoom ya maupun lewat group meeting dan sebagainya. Satu yang saya lihat, tentu semua orang mungkin setuju ini tidak terlalu maksimal hasilnya. Ya, kita tahu bagaimana dengan latihan-latihan individu ini tidak di situ artinya kita sudah menghilangkan latihan taktikal ya yang dimana sama-sama kita tahu kalau di top level berbicaranya adalah taktikal. Terus yang kedua adalah masalah conditioning ya. Ada contoh bagus, saya melihat seperti K-League, ya, Liga Korea. Pada saat memulai, nanti mungkin ini juga akan terjadi di Indonesia. Pada saat memulai, bermain dengan intensitas yang sangat rendah. Karena apa? Karena di sini dimana kita harus kembali mengangkat masalah fisik tadi. Jadi saya yakin ini juga akan terjadi di kita. Insya Allah nanti udah mulai lagi bergulir liganya kita, Liga 1, Liga 2. Ini yang perlu menjadi catatan kita semua dalam hal conditioning. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya, Corona ini bukan hanya berpengaruh kepada aktivitas sepak bola saja, tetapi berpengaruh kepada semua lapisan masyarakat. Bagi kami SSB Talenta Aceh ini sangat terkendala, terutama masalah latihan. Kami sudah meliburkan latihan sejak akhir Maret lalu. Sampai saat ini kami belum memulai latihan, walaupun ini sudah memasuki masa new normal, tetapi belum beraktivitas untuk latihan kembali karena Kompleks Stadion Harapan Bangsa tempat kami berlatih masih ditutup untuk umum dan belum boleh untuk melakukan aktivitas latihan. Kemudian ada beberapa turnamen seperti turnamen Danon, turnamen usia dini, turnamen lokal lainnya batal terlaksana karena memang tidak boleh ada kegiatan keramaian. Harapan kami ke depannya semoga situasi ini bisa segera normal kembali, anak-anak bisa berlatih kembali, bermain sepak bola kembali. Kemudian kami punya rencana untuk awal tahun 2021 nanti kami ingin mengikuti kembali turnamen Kuala Lumpur Cup di Malaysia, yang mudah-mudahan suasana ini cepat kondusif dan kami bisa hadir dan ikut serta kembali di turnamen KL Cup Malaysia tahun 2021 seperti yang kami ikuti awal tahun lalu bulan Maret. Alhamdulillah tim BSB Rampago proaktif dalam latihan selama beberapa bulan kita tidak bisa aktif karena COVID-19. Mudah-mudahan kita berharap semoga ini bisa cepat berlalu dan semua kegiatan terutama sepak bola bisa berlanjut dan anak-anak bisa berlatih sesuai dengan yang kita harapkan, dan semoga pemerintah juga punya andil mendukung apa yang telah kami perbuat dengan segala sarana dan prasarana. Semoga mereka bisa latihan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian. Terutama sayangnya bagi sepak bola Indonesia
karena tidak bergulirnya kompetisi Indonesia, jadi banyak yang nganggur. Jadi kedepannya semoga corona ini cepat hilang, agar kompetisi Liga Indonesia cepat bergulir kembali dan penerus pesepak bola Indonesia, terutama Acehnya, bisa menginginkan cita-citanya untuk menjadi pemain profesional. Semoga corona ini cepat hilang, cepat bergulirnya kembali sepak bola Indonesia.